Yang kita pikirkan sekarang adalah Suci sedang hamil. Dan anak yang dikandungnya itu harus mempunyai status. Aku udah mutusin untuk menikah dengan Mas Dennis dan menjadi istri kedua. Jadi kamu boleh lakukan apapun yang kamu mau. Tapi kamu nggak akan bisa mencegah aku. Suci, kamu... Halo? Halo? Bunyi lagi telepon gue. Pak, ini Ayah lagi, Anggi. Iya, udah semuanya udah beres. Kita mulai aja ya, Pak ya, sekarang ya. Ya udah kalau gitu. Kita juga siap-siap ya, mulai sekarang ya. Nyok, Win, Net. Iya, iya. Selalu menyertaimu kemanapun kau akan melangkah. Ingatlah selalu kasih bunda tak akan lupa. Semoga langgeng ya Suci. Terima kasih ya Bu, Pak, udah nyempetin waktu untuk datang ke siraman aku. Aku juga selalu berdoa semoga Bapak dan Ibu lebih bahagia. Dengan hati dan segenap jiwaku, tiada sayangku lelaplah tidur. Setelah kau kan datang dengan mawarmu, tiada sayangku tak mencintaimu. Au. Wah, kita juga nih. Sebentar lagi nyusul nikah juga tuh. Ibu bisa aja. Ini bukan akhir dari segalanya, Suci. Aku akan gagalkan pernikahan ini. Dan kamu gak akan pernah bisa menikahi Dennis. Dia milik aku, Suci, dan hanya milik aku. Nat Suci, kamu harus hati-hati dan waspada sama orang di sekitar kamu. Orang jahat selalu ingin menyakiti kamu. Tetapi kamu mempunyai keyakinan dan keimanan, kamu akan selamat. Berhenti kamu. Hari ini kelihatannya muka kamu lagi sedih. Berarti kamu udah tahu kan? Kalau Jafar itu sangat jahat. Dan pasti istrinya yang culas itu sudah ngusir kamu. Iya kan? Cukup. Aku masih kerja di sana. Aku nggak mau ada yang ngejelek-jelekin Ibu Rita. Karena dia itu baik banget sama aku. Dan dia memperhatikan aku seperti anaknya sendiri. Apa? Mana mungkin dia berbuat seperti itu sama kamu? Lestari sama Maya. Bagaimana Lestari bisa kenal Maya? Ngapain mereka? Jangan-jangan mereka kerjasama mau melawan aku. Oh, bahaya. Bahaya. Nov, aku masih bingung deh sama kejadian tadi polisi datang ke sini. Tapi yang anehnya lagi,
Dia nggak ngomong apa-apa. Aku yakin banget pasti Amelia menaruh sesuatu di rumah ini. Tapi kenapa nggak ketemu apa-apa ya? Ci, asal lo tahu aja ya, ini semua tuh akal bulu si nenek si Rintu tuh. Dia naruh kalung berlian ini di rumah kita. Kok bisa sih? Jadi itu ceritanya gini, Ci. Pasti polisi-polisi itu pada datang tuh ya, pas meriksa-meriksa. Gue lihat dah, nih kalung adanya di dekat kursi tempat si Amelia duduk. Pas tuh polisi-polisi lagi pada periksa-periksa terus lengah-lengah gitu, langsung aja gue ambil, gue samper dah tuh, terus gue taruh di celana gue. Pintar kan gue? Ya ampun, Nov, untuk kamu nemuin. Ya udah mendingan sekarang kamu balikin kalung itu. Gue balikin nih kalung. Kagak bakalan. Yang ada nih kalung bakal gue pakai ke pernikahan lo besok. Sekarang kita lihat sulapnya. Bim salah bim. Abrakadabra. Di SMS gue tolak langsung, kagak gue telepon lagi. Nop. Kita mesti nganterinnya air ke tempatnya Pak Denis ya. Oh, ya udah, ayah aja yang bawain. Nah itu masalahnya, emak kagak percaya sama lu. Lu kan suka ngaco no. Nanti tiba-tiba gentongnya jatuh, bisa jadi runyem udah, kagak baik. Apaan sih ini si emak kagak percaya sama anaknya sendiri? Nih ya, ayah bakal buktiin ke emak kalau ayah bisa ngebawa nih gentong kagak pecah belah, kagak bakalan rusak sama sekali. Ayah tahu dah emang ayah kagak bisa apa-apa, tapi kali ini bakal ayah buktiin ke emak. Sekali-sekali bangga dong sama anak sendiri, kenapa sih? Kagak usah. Volumenya dikecilin dikit. Kagak usah Nopi. Ntar bentaran lagi juga Pak Bayu kemari. Kalau ibu nggak keberatan, biar aku aja yang bawa. Emak, masa lo? Makanya tiap hari jangan makan toa. Kalau ini emak percaya dah, ya. Bye-bye nih. Jangan sampai jatuh. Iya, gue minta izin dulu ya. Ada apa, Lestari? Maaf Bu, saya bisa minta izin keluar besok nggak? Memangnya kamu mau kemana? Saya mau ke acara pernikahannya kakak teman saya, Bu. Pasti temen kamu cowok ya? Boleh kok, Tari. Boleh. Terima kasih ya, Bu. Tari, tunggu dulu. Untuk acara pernikahan besok, kamu udah punya baju belum? Saya pakai baju lama saya, Bu. Dan saya akan memadukannya. Ya, biar terlihat beda. Kalau gitu kamu tunggu dulu sebentar di sini ya. Tari, Ibu rasa baju ini cocok buat kamu. Ayo ambil. Ayo. Bagus banget, Bu. Terima kasih ya. Pak Bayu, bentaran nih, airnya dipegang Neng Nita. Bentaran ya, ya. Nita, Mas Bayu, ini air gentongnya. oh ya, Nita, Suci di mana ya?
Oh, Suci ada di dalam kok. Ya udah kita kesana yuk. Yuk. Alhamdulillah lega ya Win ya. Akhirnya selesai juga ya siramannya Dennis ya. Ini cuma ibu lagi nungguin si Bayu lama banget. Baru diomongin, pucuk dicinta ulang tiba. Roman-romannya tuh si Bayu tuh bawa air siramannya Suci. Nyak, kita kesana nyak, Net. Bawa airnya hati-hati ya. Gentongnya jangan sampai pecah, ntar bisa berabe. Air aja diurusin, ribet-ribet kata Val. Sekarang kita lihat sulapnya. Bim salah bim. Abrakadabra. Aduh, bagaimana sih bawanya ya Allah, tolong. Aduh, bahaya. Ini pertanda tidak baik. Ini sial, buruk, sial untuk kita. Ya ampun, Mama Anet. Ini benar-benar bawa sial. Air itu sampai jatuh, Mama Anet. Moga-moga aja ini bukan bertanda bahwa akan ada sesuatu yang buruk terjadi sama kamu, Nis. Aku gak akan sanggup kalau terjadi sesuatu yang buruk sama kamu. Maaf, aku nggak lihat tadi ada sepeda. Padahal aku udah pegang gentong ini dengan baik. Tapi aku kehilangan keseimbangan. Sekali lagi maaf, aku benar-benar nggak sengaja. Oh, nenek. Tidak bisa. Apapun yang terjadi, itu pertanda buruk dan sial. Apapun yang terjadi, Dennis tidak boleh menikah dengan Suci Kamkam mari kemari karena Suci Kamkam mari kemari itu pembawa sial. Sekarang aja dia sudah membawa kamu dari kita. And Mami tidak mau melakukan itu karena apa? Karena dia sial. Apapun yang terjadi, nay. Tapi Mi, Nay is nay. Tidak adalah tidak, Dennis. Kalau kamu menikah dengan Suci Kamkam mari kemari, maka selamanya kamu tidak akan pernah melihat Mami lagi. Mengerti? Dasar orang kolot. Percaya aja sama takhayul. Paling gampang yang mereka dikerjain. Akhirnya aku berhasil. Dennis nggak mungkin nolak kemauan Mama Anet. Bagus Mama Anet. Company Udik, lu masih percaya tahyul? Ini udah tahun berapa? 2008. Orang-orang udah pakai internet, udah pakai pesawat jet. Lu masih aja percaya gitu-gituan. Dasar company Udik lo. Mami, Eka nggak peduli. Jelas-jelas itu tadi pertanda tidak baik. Kita baru aja pindah ke sini, baru mau hidup enak-enak. Eka tidak mau ketiban sial ya. Kalau sampai dia menikah dengan Suci Kamkam kemari-kemari, maka kita kena sial. Eka tidak mau. Nggak penting apapun alasannya. Eka lebih baik mati daripada Eka ketiban sial. Lu cabut lagi nggak tuh omongan lu? Lu mesti kasih izin si Dennis kawin sama si Suci. Kalau enggak, lu gua usir dari sini. Mau lo tidur di kolong jembatan? Di kolong jembatan banyak kampret, tau gak lu? Ya Dennis, ya udah. Ya boleh kok nikah sama Suci Kamkam kemari-kemari. Daripada Eka tinggal di kolong jembatan.
Aku gugup banget. Semoga aja semuanya lancar. Taksinya udah nunggu. Buruan ayo kita cabut. Nita, terima kasih ya. Kamu udah banyak banget bantu aku. Udah, kamu gak usah ngomong kayak gitu terus. Yuk, ntar dulu. Semuanya udah dibawa, Nop? Udah, mah. Jadi yuk, buruan yuk. Hati-hati. Momen bahagia ini akan segera berakhir kalau mereka tahu Suci hilang. Kasihan Dennis, nggak akan bisa senyum lagi kamu. Yang ada malah shock. Calon pengantin wanitanya kok belum datang juga ya? Iya, mana ya? Mungkin dia nggak datang. Kok begitu sih? Kok Suci masih ada? Nggak mungkin. Kenapa dia bisa selamat? Masa lo ribet banget dah begini caranya pakai baju kebaya dah Lo tutup. Bos, akhirnya sampai juga ya Ci di tempat kawinannya Suci. Iya, akhirnya lu jadian juga sama Bos Dennis. Udah buruan kawin kita ya. Ya Ci ya. Mak, bentaran. Jalannya agak dongak dikit biar kita disangka orang kaya. Oh, emang kalau orang kaya jalannya begono ya? Iya. Segini naikin lagi, Mak. Masa iya? Segini? Iya, Ci, ya. Gimana sih? Katanya Papa udah beresin semuanya. Kok dia sampai bisa datang ke sini juga? Katanya Papa udah nyuruh orang untuk nyulik dia. Gimana sih? Papa tuh sudah melakukannya, Mil. Tapi Papa nggak ngerti. Kenapa juga jadi begini? Mereka bilang mereka udah menyulik dia. Makanya Papa akan telepon mereka. Orang goblok. Diam! Halo, Bos. Kalian sadar nggak? Kalau kalian salah culik. Dasar tolol. Hah? Salah culik? Coba kalian periksa dia. Den, buka tutupnya. Baik, Pak. Bang, bukan dia orangnya, Bang. Iya, Bos. Saya salah culik, Bos. Cepat kalian lepasin perempuan itu. Sebelum dia tahu yang sebenarnya. Iya, Bos. Ya. Dennis, Suci, kalian diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan. Dan Allah mewajibkan untuk menikah seperti sunnah Rasul. Bu, Nita kemana ya? Kok belum datang? Ya udah, lu tunggu aja bentaran lagi. Lu kan tahu jam Indonesia telat lagi. Gak mungkin, Bu. Biasanya di tepat waktu kayak gini. Ada apa ya? Tunggu aja bentar.
Bagaimana? Kamu sudah siap, Dennis? Siap, Pak. Gimana aku bisa hentikan semua ini? Aku nggak akan mau berbagi Dennis sama Suci sialan itu. Aku harus cari cara untuk hentikan semua ini. Aku harus melakukan sesuatu. Semua aman. Sekarang aku harus melakukan ini agar pernikahan mereka batal. Baiklah, acara ijab kabulnya kita mulai sekarang. Pernikahan ini harus segera dihentikan karena tidak mungkin melaksanakan pernikahan dalam keadaan lampu yang gelap seperti ini. Iya benar tuh, iya. Tenang. Coba tolong ambilkan lilin dan lampu minyak agar acara akad nikah ini berjalan dengan lancar. Kita bawa obor aja kali, Mak. Ih, gila kebakar yang ada. Win, bagaimana sih? Listrik kok bisa mati? Lu udah bayar apa belum? Udah dibayar, Bu. Darwin juga nggak tahu kenapa mati. Tapi perasaan ibu nggak enak nih. Bu, ibu jangan mikir macam-macam, Bu. Kita berdoa aja. Mudah-mudahan acaranya ini berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, acara ijab kabulnya kita mulai sekarang. Kamu sudah siap, Dennis? Suci? Saya nikahkan Dennis bin Darwin dengan Suci binti Amir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Suci binti Amir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Akhirnya Suci jadi cucu mantu gue juga. Aku gagal menghentikan acara ini. Kok aku bisa gagal sih? Harusnya aku bisa menghentikan semuanya. Aku emang gagal bikin kalian gak jadi nikah. Tapi satu hal, aku pasti akan berhasil bikin Dennis gak cinta lagi sama kamu, Suci. Aku akan bikin Dennis benci sama kamu. Malam ini aku bahagia melihat cucuku menikah. Semoga mereka berdua selalu bahagia. Tak dulu, udah kayak penyanyi aja. Yang jelas malam ini gue bahagia banget ngeliat cucu gue menikah. Tapi kebahagiaannya kayak kurang lengkap kalau tanpa sentuhan-sentuhan gue. Gue taburin bunga
biar lebih mesra dan lebih romantis. Iya. Mami? Mami. Lu kenapa sih ngagetin gue aja? Ngapain pakai tebar-tebar bunga? Ih, dasar Belanda udik. Gue taburin bunga biar kamarnya wangi. Kalau menurut Eke sih, kamar ini terlalu ditata berlebihan. And Suci kemari tidak pantas mendapatkan itu. Udah deh lu jangan bawel. Emang kenapa kalau gue taburin bunga di sini? Hah? Apa urusannya sama lu? Eke jadi inget tuh malam pertama Eke. Mami tahu kan, Eke tuh alergi sama bunga. Gara-gara bunga yang ada semalaman malam pertama Eke bersin. Secara lu Belanda udik, ame bunga bersin. Kalau gua mah kagak, Suci kagak, Denis kagak lah. Tapi Mi, apa lu pakai tapi-tapian? Udah sono deh, berisik. Bawa gua timpuk udah pakai. Sono nggak? Ngeganggu aja kebahagiaan gue. Udah gak habisin bunganya sayang ya, belinya mahal. Cie, seneng ya Dan. Akhirnya lo bisa nikah juga sama Suci. Iya, hebat lo. Bisa dapat cewek cakep sekaligus. Dan, kayaknya yang paling nempel sama lo Suci deh. Cantik, Oma anterin ke kamar yuk. Makasih ya Oma. Oma, kok Denisnya nggak diajak sekalian, cuma Suci doang? Ntar dia nangis lagi. Duh, emang lu katanya cucu gue anak kecil pakai nangis. Lah dia punya kaki, ntar juga dia nyamperin bininya ke kamar. Yuk, Ci. Dan samperin, jangan diem aja dong. Nggak tahu nih. Yuk cantik, silakan masuk sayang. Akhirnya Suci memang harus menjadi milik Denis. Selama ini aku udah berusaha mendapatkan cinta Suci, tapi dengan cara yang salah. Bahkan aku udah berusaha melihat Suci menderita karena Amelia. Kalau aku tahu gini, aku nggak akan pernah mengajak Amelia untuk bekerja sama. Halo Mas Bayu. Nita? Mas tolong aku Mas. Aku butuh bantuan Mas Bayu. Aku terluka terus handphone aku hilang. Nita kamu kenapa? Kamu sekarang di mana? Yaudah. Kamu tunggu di sana ya, jangan kemana-mana. Aku segera ke sana. Iya, Mas. Tolong jangan ceritain ini sama siapapun. Apalagi Suci. Aku gak mau ngerusak kebahagiaan dia. Iya Mas ya. Aku juga gak ceritain hal ini sama mama papaku. Iya. Yang penting sekarang kamu tenang dan tunggu aku di sana ya. Aku segera ke sana. Aku nggak akan membiarkan Denis menghabiskan malam pertama dengan Suci sialan itu. Bagaimanapun caranya, aku harus menggagalkan malam pertama mereka. Ya. Sekarang saatnya aku harus melakukan sesuatu. Apa aku harus pura-pura jatuh? Enggak lah. Ngapain juga aku nyakitin diri aku sendiri. Suci. Amel, lo kenapa, Mel? Sakit nih, sakit. Ini kenapa sih? Amel! Ya ampun! Amelia,
Kenapa? Kamila juga apa? Ini merupakan kutukan. Kutukan karena Suci kaum kemari menginjakkan kakinya ke rumah ini. Maka terjadilah kecelakaan ini, Papi. Cukup, Mami. Kalau mau ngomong itu pikir dulu dong. Sekarang bukannya waktunya kita menyalahkan seseorang. Sekarang, bawa Amelia ke rumah sakit. Nggak perlu ke rumah sakit, aku nggak apa-apa kok. Nis, tolong bawa aku ke kamar ya. Enggak lah, Mel, lo harus ke rumah sakit. Kok ada apa-apa gimana? Enggak, Nis, nggak perlu. Tapi tolong bawa aku ke kamar aja ya, Nis, tolong. Ayo. Ini pasti usaha terakhir Amelia untuk menghentikan Suci untuk menikah dengan Dennis. Mulai sekarang, aku harus bisa mencegah Amelia berbuat jahat sama Suci. Lita! Lita! Mas Bayu! Lita! Mas Bayu! Lita, kamu kenapa? Aku takut banget, Mas. Kamu tenang ya. Nggak akan terjadi apa-apa sama kamu sekarang. Kan udah ada aku. Udah ya, jangan nangis. Lita, apa yang terjadi sama kamu? Aku juga nggak tahu, Mas. Tiba-tiba ada orang yang nyulik aku. Terus tanpa alasan mereka bawa aku di jalan. Apa? Ini pasti usaha terakhir Amelia untuk menghentikan Suci untuk menikah dengan Dennis. Mulai sekarang, aku harus bisa mencegah Amelia berbuat jahat sama Suci. Suci mau kemana, cantik? Oma, Suci mau keluar. Tadi Suci dengar ada yang ribut-ribut di luar. Ya udah, Oma yang keluar ya. Kamu di sini aja, kan kamu pengantin baru. Tapi Oma, udah deh cantik, nggak usah pakai tapi-tapian ya. Nurut sama Oma ya. Sekarang Suci duduk dulu sini, Oma yang keluar ya. Mel, kita ke rumah sakit ya. Nggak usah. Nggak apa-apa, aku istirahat di sini aja. Aku nggak mau merepotkan kalian. Mel, udah dong, jangan nangis ya. Aku tuh merasa bersalah, Nis. Harusnya kan kamu malam ini sama Suci. Tapi aku udah ngerepotin kalian. Aku udah bikin kacau semuanya. Maafin aku ya, Nis. Ya udahlah, Mel. Lu nggak salah apa-apa. Nggak apa-apa kok. Aku benar-benar ceroboh. Bego banget sih kok aku bisa sampai begini. Dan kasihan Suci, Dennis. Dia pasti sedih kalau kamu sekarang di sini sama aku. Harusnya kan kamu malam ini sama dia. Amel, ya tidak boleh berbicara seperti itu. Ia sedang membutuhkan Dennis malam ini. Lagian dia itu kan istri pertamanya Dennis. Jadi, ia lebih berhak daripada Suci kaum kemari-kemari, ya? Dennis, lu bagaimana sih? Kok Suci lu tinggalin bagaimana sih? Lu susul dong. Biarin tuh si Mama Lia, ntar gue yang ngurusin. Tapi Mami, Amelia sedang sakit dan membutuhkan Dennis. Masa istri lagi sakit suaminya disuruh pergi sih? Ya, tapi kan sekarang nih malam pertamanya si Dennis sama si Suci. Dia juga butuh lakinya dong. Lu egois lu. Iya, Oma. Sebentar lagi aku kesana. Aduh, sakit. Dennis, jangan tinggalin aku, Nis. Dennis, cepetan dong lu susulin si Suci. Lu malah ngejogrok di situ aja. Oma kenapa sih suruh dia nunggu? Kenapa sih? Emang susah?
Berani-beraninya Dennis marahin Oma. Maaf, Oma. Amel kan lagi sakit. Jadi dia butuh aku di sini. Suci. Sampai kapanpun juga aku gak akan beri kamu ruang untuk bisa berduaan dengan Dennis. Kamu pikir aku mau berbagi Dennis dengan kamu? Gak akan. Mas Dennis! Semalam adalah malam pertama aku sebagai istri Mas Dennis. Tapi suami aku bahkan gak ada di sini. Amelia selamanya akan dikenal sebagai istri pertama Mas Dennis. Sedangkan aku akan selamanya diperlakukan seperti istri kedua. Dan aku harus terima kenyataan itu. Dennis masih di sini. Berarti aku sukses bikin kacau malam pertamanya. Kasihan Suci. Makin hari kamu makin menderita. Dennis. Kok kamu masih di sini sih, Nis? Maafin aku ya, Nis. Aku udah ngacauin malam pertama kamu. Gak apa-apa, Mel. Lo kan lagi sakit. Dennis, kamu harus cepat nemuin Suci sekarang.
Udah Nis, beneran aku nggak apa-apa kok. Ya, cepetan. Lo beneran nggak apa-apa, Mel? Nis, udah deh. Udah nggak usah pikirin aku. Aku tuh kasihan banget sama Suci. Dia pasti nanti ngiranya aku yang larang dia untuk kamu ke kamar dia. Nanti dia ngiranya aku yang ngehalangin ini semua. Aku nggak mau dia berpikiran seperti itu, Nis. Ya udah, Mel. Gue kesana ya. Ini baru langkah awal, Suci. Selanjutnya pasti aku akan melakukan sesuatu yang akan bikin kamu merasa nggak berarti jadi istrinya Dennis. Suci? Suci? Suci kok udah ganti baju? Semalam aku tidur masih pakai baju pengantin, Mas. Tapi kan kamu nggak datang. Jadi mas aku nggak boleh mandi. Kamu udah sarapan? Belum. Hari ini kan hari pertama aku jadi istri kamu. Aku buatin sarapan ya buat kamu. Pasti kamu lapar deh. Suci, maafin gue ya tentang tadi malam. Gue nggak. Udah lah mas, nggak usah dibahas. Aku ngerti kok kenapa kamu gak datang ke sini. Soalnya tadi malam gue. Udah lah mas, nggak apa-apa kok. Iya udah ya, kalau gitu aku buatin sarapan dulu buat kamu. Kenapa ya? Apa perempuan jadi pengertian kalau udah nikah? Banyak juga kado buat si Suci kamu kemari-kemari. Pasti isinya. Hai Mam, lagi ngapain? Amel, kan lagi baca-baca kartu ucapan dari orang-orang. Amel, bagaimana keadaan Yai? Udah baikan sayang? Aku masih sedikit lemah, Mah. Aku masih perlu istirahat. Dennis, Suci mana? Suci lagi di dapur, Mi. Aku mau bantu dia deh. Nggak usah, Mel. Lo di sini aja. Lo kan lagi sakit. Biar gue minta Suci lo masakin lo ya. Nggak, Anes. Kasihan aku kalau dia masak sendirian. Amel, kan ada Iem. Lo minta apa sih? Apa aja deh. Ya udah, gue mintain ya. Suci kamu kemari-kemari itu memang kerja di sini. Jadi apapun alasannya, memang tempatnya dia di dapur. Biarkan saja. Pasti mas ini senang banget deh. Aku buatin masakan ini. Suci. Mas Dennis. Ini makanan buat gue. Iya, aku khusus buatin buat kamu. Suci, ini gue kasih Amel aja ya. Sayang, lo mau kan buatin sarapan gue lagi? Mendingan itu buat kamu aja. Aku khusus buatin kan buat kamu. Suci, ini kan cuma makanan. Lo buatin gue lagi aja ya. Suci, lo marah ya sama gue? Aku ngerti banget kok mas, apa yang sedang aku alami. Gue akan berusaha sekeras mungkin untuk nunjukin kalau gue cinta banget sama lo. Tapi Amelie itu kan istri pertama kamu. Dia nggak akan biarin aku dekat sama kamu, Mas. Kamu gak akan tahu sebenarnya dia gimana. Tapi suatu saat nanti kamu akan tahu sendiri. Dennis, suapin aku dong. Aku lagi pengen disuapin sama kamu, ya? Ya udah.
makan apa? Biar nanti Suci buatin. Apa aja penting enak? Woi, enak-enakan lu. Pada nyuruh si Suci, abang-abang si Suci ada di sini. Emang si Suci pembantu? Kagak nyadar lu pada ya. Si Suci itu udah bagian dari keluarga kita. Lu juga Dennis. Si Suci itu bini lo. Kenapa lu perlakukan kayak begitu? Enak-enakan lu nyuapin si Mamalia. Bukannya gitu, Oma. Tapi kan Amel lagi sakit. Pret, alasan doang. Udah lah, Oma. Lagian kan Suci biasa kerja, jadi nggak apa-apa ya? Ya nih, Mami. Sepertinya sengaja ingin membuktikan kepada Dennis kalau Suci kemari-kemari diperlakukan sangat buruk di rumah ini. Apa maksud lo ngomong begitu? Apa yang gue omongin ini benar. Lu jangan seenaknya aja main nyuruh si Suci. Entuk nih. Si Suci itu bukan pembantu di sini. Ngerti lo? Aku pastikan kamu nggak akan betah di rumah ini, Suci. Mama Anet akan terus menekan kamu. Dia sama aku, Suci. Dia sangat membenci kamu. Bayu, kamu dari mana? Kok baru kelihatan? Saya habis bersama Nita, Pi. Terus Mas Bayu nggak ngajak Nita ke sini? Sekarang dia di mana? Aku nggak bisa bawa Nita ke sini. Soalnya Nita mengalami masalah yang sangat serius.